Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, maju jua, enjua jua, aho, yaho, oh sana, salam bahaba, kulono. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, koran mimbar umum online. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pemirsa, dalam dunia pendidikan dan kebudayaan, aktivitas seni dan budaya, aktivitas sastra ini sangat terprioritaskan. Apalagi belakangan teman-teman sastrawan dan kalangan guru itu ya, sedang membahas ya metodologi pembelajaran bahasa sastra yang terkini gitu. Kemudian ada lagi 20 Mei yang lalu pemerintah telah mendeklarasikan adanya sastra masuk kurikulum. Ya, alhamdulillah sastra sudah bisa sudah menjadi prioritas begitu. Jadi pembelajaran sastra tidak hanya ditanggung jawabi oleh guru bahasa Indonesia, tapi juga ikut dibantu oleh pembelajaran yang lain, misalnya IPS. Ya, di sana ada pembelajaran sastra, sejarah melalui sastra, pembelajaran IPA, fisika, kimia yang semuanya IPA, yang juga di sana bisa mengacu pada buku-buku sastra. Nah, di luar itu ada sebuah event atau peristiwa yang menarik di bidang kebudayaan di dunia pendidikan kita, yaitu FLS 2N. FLS 2N. Nah, FLS 2N itu merupakan kependekan dari Festival Seni FL, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional yang ditaja oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, sejak tahun 2004 ya, ini sejak masa pemerintahannya Pak SBY ya, Presiden Pak SBY itu mendeklarasikan adanya FLS 2N yang awalnya bernama Jambore Nasional Seni Siswa. Nah, selama 4 tahun barulah bernama FLS 2N. Ini luar biasa nih nawaitunya. Bagaimana bisa menggerakkan potensi seni di kalangan siswa, begitu. Seni di kalangan siswa. Jadi mungkin dari FLS 2N ini muncullah talenta muda yang menjadi cikal bakal tokoh-tokoh nasional, ya, tokoh-tokoh nasional yang sudah terbiasa dengan seni dan budaya, ya. Jadi sudah banyaklah mungkin pemimpin bangsa ya yang waktu tahun 2004, 2005, 2006 gitu, yang mungkin sudah mengikuti FLS 2N. Nah, untuk itu kali ini kita mengundang narasumber kita, bincang-bincang budaya kita. Hari ini adalah kita undang yang dari cabang lomba baca puisi.
gitu, cabang baca puisi, yaitu yang juara 1 tahun 2023 dan juara 1 tahun 2024. Ya, jadi kita undang kemari yang rata dari luar kota Medan. Assalamualaikum, selamat sore dari sana dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, namanya Nama saya Samira Dea Salpana, asal daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, saudara-saudara pemirsa, asal dari Serdang Bedagai. Bedagai atau bedagi? Bedagai. Bedagai, bahasa Indonesia yang baik dan betul. Baik dan betul apa baik dan benar, Bu? Baik dan benar. Guru bahasa Indonesia pemirsa. Iya, baik dan benar. Jadi Serdang Bedagai. Ya, karena orang bilang bedagi gitu ya. Bedagi gitu ya. Nah, ya, Serdang Bedagai. Asal dari SMA Negeri 1 Perbaungan ya, tahun lalu menjadi juara 1 FPLS 2N tingkat Sumatera Utara. Cabang baca puisi. Berikutnya, siapa namanya? Bagas? Nama saya Bagas Tridharma Simanjunta, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Babalan, Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat. Oke, nah pemirsa, ini halak-halak Melayu nih dari Sumatera Timur semua nih, sedang Bedagai, Langkat. Nah ini bukan kapak sembarang kapak pembelah kayu ini udah, bukan Batak sembarang Batak udah jadi warga Melayu. Orang Batak tapi tinggal di ranah Melayu, di bumi Langkat, bumi yang bertuah dengan prinsip Langkat gitu ya. Oke, juara 1 tahun ini 2024. Dan tentunya di balik kesuksesan siswa ini tidak terlepas dari siapa di belakang siswa, yaitu adalah gurunya gitu. Jadi bagaimana dia kadang-kadang menukang-nukangi, bagaimana dia melatih gitu kan. Wah, gitu. Kita mengundang Ibu Sarni. Iya. Toh. Iya, cukup. Sarni cukup. Iya. Sarni, ya. Nah, Sarni ini alumni dari Universitas Negeri Medan. Iya. Ya, jurusannya pas ini, Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah. Ya, beliau ini adik angkatan saya. Ya, pemirsa, ini aktif di teater LKK, ya, Unimed. Lakon kesenian kampus. Nah, ini jadi nulari dia nih. Udah nulari ke adik-adiknya nih, ke siswa-siswanya untuk lakon kesenian kampus deh, lakon kesenian sekolah. Gitu ya. Nah, baik. Kita mau dari Bagas dulu. Bagaimana kira-kira Bagas, kesan-kesan Bagas mengikuti lomba kemarin itu? Silakan bercerita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Kesan dan kesan saya awal mula saya masuk mengikuti perlombaan FH2SN itu sangatlah sulit bagi saya. Tantangan yang sulit yaitu di mana saya melawan 20 lebih peserta. Jadi di situ saya merasa grogi, tapi saya pasrahkan kepada Tuhan. Saya serahkan diri saya kepada Tuhan. Bahwasanya saya pasti bisa, percaya diri saya pasti bisa. Akhirnya Tuhan mengizinkan saya pada tahun ini menjadi juara 1 untuk mewakili Kabupaten Langkat. Oke, ya kalau sudah menang tingkat Sumatera Utara nggak lagi mewakili Langkat, udah mewakili Provinsi Sumatera Utara nanti. Oh begitu ya, jadi bagaimana dulu persiapannya kok bisa Bagas terpilih mewakili Kabupaten Langkat dan bisa mengatasi itu, apa ya kiat-kiatnya? Jadi pertama saat saya berangkat ke Medan untuk mengikuti perlombaan F2SN tingkat provinsi, saya memohon kepada kedua orang tua saya meminta restu, doa, dukungannya untuk mengizinkan saya berangkat untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan di situ saya mulai berdoa, berserahkan diri kepada Tuhan.
Di situ saya terus berlatih dan berlatih. Akhirnya saya mengikuti perlombaan tersebut. Lalu saya saat mengikuti lomba tersebut, saya mengucapkan ada kalimat yang membuat saya kuat gitu, berani. Kalimat tersebut yaitu la ilaha illallah subhanaka antaini kuntu minaz zalimin. Kalimat itu yang membuat saya berani, kuat untuk melawan semua peserta-peserta yang mengikuti lomba tersebut. Jadi saya berani dan syukur alhamdulillah akhirnya saya menjadi sang juara. Jadi pemirsa, jadi bekal Bagas adalah doa dan keyakinannya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yakinkan diri. Ini kunci nih pemirsa, motivasi. Aku bisa gitu, aku bisa gitu. Masalah menang kalah nanti belakangan. Yang penting usaha dan doanya dulu, gitu ya. Dan tentunya berbagai latihan lah ya sebagai persiapan. Nah, ketika itu membacakan puisi apa, Bagas? Yang seleksi awal sampai final gitu. Baca Angin Danau karya LK Ara dan semifinalnya membaca doa para pelaut yang tabah. Karangan Sapardi Djoko Damono. Oh, berarti kedua puisi ini yang dilombakan ke tingkat nasional? Enggak. Tingkat provinsi. Yang tingkat provinsi nanti ini ketika tingkat nasional nanti bagaimana? Baca yang sama. Sama. Oke. Nah, oke, jadi udah nggak ada kritik lagi lah ya. Karena kan tahun lalu kan pernah ikut. Pernah ya. Nah, tahun lalu gimana? Tahun lalu saya itu terlalu berharap sehingga tuh saya lupa, saya menyombongkan diri bahwasanya saya pantas gitu menjadi sang juara. Rupanya kesombongan itu yang membuat saya hancur. Di situ saya jatuh, lalu saya bangkit lagi. Bersiap lagi. Karena sudah tahu di mana kelemahannya ya. Gitu. Ini pemirsa kalau ikut 2 kali gini nih. Jadi dapat ya. Jadi sama tahu nanti ada yang pemirsa yang tahun ini kalah, tahun depan bisa ikut lagi, udah tahu kesalahannya di mana gitu kan. Apabila ditugaskan kembali ya. Nah, diutus kembali oleh pihak sekolah gitu ya. Dan pihak cabang dinas pendidikan ya di daerah-daerah begitu. Wah, ini memang hobi ya baca puisi, Bagas ya? Hobi ya. Wah, jadi udah selain yang puisi yang dilomba-lombakan ini, puisi-puisi lain ada pernah dibaca ya? Pernah ikut lomba juga. Oh, pernah ikut lomba? Kabupaten Langkat pernah. Kecamatan pernah juga. Oh, pernah. Gitu ya. Oke, jadi pas lah engkau nih mewakili Kabupaten Langkat. Ya kan, kabupaten kami juga ini Langkat nih, ya kan? Ya. Oke, jadi puisi dari pengarang-pengarang lain lah ya. Nah, bisa mempelajari tentang Pak Sapardi Djoko Damono, bisa mempelajari Pak LK Ara. Ya kan, Pak LK Ara itu seniman besar dari Aceh yang juga sering bermastautin juga selain Jakarta adalah Medan. Nah, ini rumah Pak LK Ara gitu ya. Ya, kita doakan Pak LK Ara tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ya. Ini usianya sudah 90-an ya. Nanti kalau pas ke Medan coba jumpa beliau, bacakan puisinya di hadapan dia ya kan, puisi apa itu. Kalau ada rekamannya kirim ke Pak LK Ara gitu ya. Nah, ini Pak LK Ara nanti nonton nih. Karena Pak LK Ara hobi YouTube juga ini. Nah, YouTubers ya. Ya, baik. Dari Bagas selanjutnya kepada Samira Dea Sapana. Wah, namanya witty sekali pemirsa. Samira Dea Sapana. Wah, ini. Nah, Samira dia bagaimana pengalamannya mengikuti FLS 2S tahun lalu? Gitu. Bisa ceritakan juga kepada pemirsa. Untuk pengalaman FLS 2N tahun lalu itu tentunya persiapan yang matang sih Pak. Yang pertama, persiapan yang matang, percaya diri, tidak sombong. Karena kita nggak tahu nanti di depan lawan kita itu seperti apa. Intinya kita mempersiapkan sebaik mungkin dengan versi kita. Gitu. Tentunya dengan latihan yang tak terlepas dari peran guru dan seorang abang. Karena peran abang itu sangat berarti bagi saya. Kebetulan abang juga di bidang seni. Gitu. Seni apa sih?
Abang di seni tari, teater, puisi, monolog, itu abang. Wah, diborongnya ya. Wah, ini abangnya nonton ini. Diborong ini. Oh, jadi menulari kepada adiknya. Sementara kedua ibu bapak tidak ada bakat di seni ya. Oh, dari abang ya. Nah, abang dari mana pula gitu ya? Abang dulu pernah ikut sanggar. Oke. Sanggar itu yang istilahnya membesarkan kami berdua. Oh, sanggar apa itu? Sanggar itu. Sanggar Certa yang ada di Serdang Bedagai. Sanggar apa nah? Sangri Certa. Sangri Certa. Sangri Certa. Wah, ini nanti orang-orang sanggarnya menonton ini. Ya kan? Nah, jadi kan karena nanti mereka mau nonton, ya kan nanti bersiap-siap lah menampilkan baca puisinya, ya kan masing-masing, ya kan. Nah, selain berpuisi, ya menjuarai puisi ya, mungkin Dea bisa menceritakan lah pengalaman-pengalamannya, ya sehingga bisa muncul lah mungkin ada pengalaman lain ya yang membuat Dea itu semangat untuk berprestasi di bidang sastra dan seni ini. Tentunya kalau untuk pengalaman itu dia juga aktif di bidang duta istilahnya Pak. Kalau zaman sekarang itu duta. Dia aktif di bidang mulai dari duta lalu lintas, duta lalu lintas Polres Serdang Bedagai, duta anak Kabupaten Serdang Bedagai. Duta anak. Iya, merupakan dia ketua forum anak yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian duta generasi hijau Indonesia delegasi Sumatera Utara. Duta generasi hijau. Wah, ada generasinya pemirsa. Ini generasi nih. Beda generasinya Pak. Iya, biru juga ya. Oh, ini hijau ya. Ini biru ya. Kemudian merupakan belia utama Kabupaten Serdang Bedagai. Belia utama. Iya, belia utama Serdang Bedagai. Wah, itu belia utama itu apa itu? Itu belia utama itu sebenarnya sama aja seperti duta-duta lainnya Pak. Contohnya seperti putra-putri Langkat nih, itu ada tuh. Kalau kita di Serdang Bedagai itu namanya Teruna dan Belia, karena kan Melayu. Oh, kalau di Medan Jaka dan Dara. Jaka dan Dara, iya. Oh, gitu. Putra-putri ya. Teruna dan Belia Kabupaten Teruna dan Serdang Belia. Bedagai. Pernah juara? Pernah Pak, kalau ini belia utamanya Pak. Oh, lama. Belia utama. Belia utama, pemirsa. Wah, oh, ya, berarti putri utamanya ya. Wah, jadi putri Serdang Bedagai ini. Nah, mengapa mengikuti event-event itu ya, Dea? Tentunya karena ada kemauan sih Pak, rasa penasaran yang tinggi gitu. Istilahnya kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Iya. Dan saya itu selalu menerapkan kata-kata yang katanya hiduplah seperti bunga yang indah dan teruslah belajar seperti buku yang tiada habisnya. Karena itu saya terus belajar mau mencoba hal baru. Gitu. Nah, setelah itu, ini kan sudah selesai ya sekolah. Sudah. Gimana kelanjutannya? Setelah selesai sekolah, saya alhamdulillah lulus di jalur undangan, jalur SNBP di Universitas Negeri Medan dengan jurusan Sastra Indonesia menggunakan sertifikat saya selama ini. Oke, ya, pemirsa, ini berkat bakat di seni, alhasil dia masuk perguruan tinggi jalur undangan ya di Sastra Indonesia, hasil pilihan utama ya. Wah, itu dia. Itu ya, ujungnya masuk ke sarangnya Bu Sarni ini. Ya, ke Unimed ya. Iya, ke Bahasa dan Sastra Indonesianya gitu ya. Baik, selanjutnya Bu Sarni ya. Baik, Pak. Wah, ini terkejut jadi panggil ya. Ya. Nah, ini bagaimana lah kiat Bu Sarni ya untuk mengasah ya murid-muridnya. Mungkin kan dari sekian banyak itu bagaimana untuk mencari bakat-bakat. Karena ya saya tahu kan SMA Negeri 1 Babalan ya kan. Nah, ini kan ada beberapa prestasi di bidang sastra, bidang seni. Ya, nanti bisa diceritakan ya prestasinya apa-apa saja ya. Karena mungkin sebagian saya menjadi jurinya gitu ya. Jadi kadang-kadang menjadi saksi juga gitu ya. Saksi mata. Saksi mata gitu ya. Luar biasa gitu. Bagaimana kiat-kiatnya gitu. Baik. Kalau ditanya seperti apa kiatnya, yang pertama memang saya sendiri sebagai guru itu memang sangat menyenangi di bidang sastra dan kebudayaan itu sendiri. Jadi berkecimpung saya alumninya Unimed yang mengajari saya waktu di Unimed, terutama di teater LKK Unimed itu sendiri,
bagaimana cara bersastra yang baik gitu. Jadi potensi yang saya punya saya terapkan ke murid. Jadi kiat-kiatnya seperti apa? Yang pertama sekali adalah mencari bibit. Setiap tahunnya saya mencari bibit. Mencari bibit. Bagaimana caranya seleksi? Wajib. Itu jadi ketika kita sebagai guru ingin mencari siswa-siswa yang berpotensi, salah satu kiatnya adalah kita harus membuat seleksi. Jadi saya selalu rajin membuat seleksi di sekolah. Misal ini di pemerintahan akan mengadakan kegiatan perlombaan apa? Oh, gencar-gencarnya sudah pasti FLS 2N. Ini target utama saya adalah FLS 2N. Bagaimana saya sebagai guru harus menaikkan citra sekolah itu dulu. Jadi saya di FLS 2N itu biasanya perlombaannya apa saja. Itu saya sudah cari gitu. Oh, yang pertama ada di membaca puisi, cipta cerpen, saya cari itu. Kemudian saya buat seleksi di sekolah. Pemantapan kiatnya saya ambil. Ayo buat seleksi, buat info pengumuman, kemudian puisi apa yang dibaca, misalnya membaca puisi. Sudah, lalu diikuti oleh siswa-siswa yang berbakat. Nah, dari situlah saya mengetahui siswa mana yang berpotensi. Nah, dari siswa yang berpotensi itulah yang saya ajarkan gitu. Jadi terus saya gembleng, terus saya berikan motivasi, arahnya kemana. Yang pastinya saya berikan iming-iming terbaik gitu. Harus saya berikan iming-imingnya. Kamu mau tidak nanti sampai ke tingkat provinsi? Kalau kamu mau, kamu harus berlatih. Kamu punya potensi loh. Sayang potensinya. Saya selalu katakan seperti itu. Iya, lalu saya katakan nanti ketika kamu ikut lomba, kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, sekali saja. Saya katakan seperti itu Kak sama mereka. Jadi selalu saya sadarkan dengan mereka, apalagi yang sifatnya itu keterampilan seperti membaca puisi, itu kan sifatnya keterampilan. Dia tampil di depan podium, dia tampil di depan halayak ramai. Jadi saya selalu katakan, saya bilang kamu nanti tampil di depan podium, kamu tampil di halayak ramai, nanti ada yang merekam. Ketika hal itu terjadi, kamu jangan berpikir yang jauh-jauh dulu, tapi berpikirlah untuk dirimu sendiri. Ketika kamu salah membaca, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Gitu. Jadi, bagaimana Bu? Kamu harus tampil maksimal, kamu jangan main-main. Sekalipun tampilnya di podium sekolah, kamu harus tampil maksimal. Kenapa? Ketika kamu merasa salah, ketika saat kamu menampilkan hal yang salah, maka harga dirimu yang akan jatuh, bukan harga diri saya. Itu. Jadi ketika misal Bagas tampil walaupun dia di level sekolah, dia serius. Itu yang saya harap. Gitu. Jadi walaupun misalnya dia hanya membawakan di acara misal Isra Mi'raj gitu, ada tampilan membaca puisi oleh saudara Bagas, jadi dia udah tertanam gitu, di murid itu sudah tertanam. Jadi ketika mereka nampil tidak pernah ceritanya mau main-main, ini harga diri saya itu. Jadi berarti itu ya untuk kiat untuk menambah jam terbang. Iya, wajib pemotivasiannya. Jadi tidak hanya untuk lomba ya, tapi memang sudah memang harus saya tanamkan ke diri anak. Seperti itu Kak. Wah, ini luar biasa nih. Ini tidak hanya untuk lomba baca puisi ya, tapi juga lomba yang lain-lain ya. Oh gitu ya. Banyak. Jadi salah satunya itu saya juga giat di tahun, kalau tidak silap itu di tahun 2017. Saya mengajar di tahun 2012 Kak. 2012. Ya, di 2012. SMA itu ya. SMA Negeri 1 Gabalan Pangkalan Berandan. Jadi di 2012 saya mengajar, saya sama sekali belum punya pengalaman. Saya belum mengerti dunia pendidikan seperti apa. Saya mulai menyelami 2013, 2014 baru saya mulai. Setidaknya saya bawa dulu murid-murid ke tingkat kancahnya kecamatan, atau saya buat perlombaan tingkat sekolah dulu, antar kelas, saya buat itu dulu. Baru lama-lama itu tadi saya paham, oh ada FLS 2N salah satunya. Barulah saya mulai gelutin, ya, apakah menang gitu kan Kak, pertanyaannya tidak langsung menang saat itu, tapi mulai
munculnya keberanian saya, kemudian pintar mengambil kiat di tahun 2017, tahun 2016, tahun 2017. Baru saya rasa saya punya hasil. Anak saya itu bisa menang di tingkat Kabupaten Langkat, lalu naik ke tingkat provinsi. Salah satu itu cabangnya ada Berbalas Pantun. Iya benar Kak. Di Berbalas Pantun ini kalau saya boleh terang-terang ngomong, saya sendiri pun masih kebingungan sendiri kalau mau langsung yuk berbalas pantun. Ibu, ayo kita berbalas pantun. Dengan siswa. Wah, udah mulai bingung dengan siswanya sendiri, Kak. Siswa pula ngajak duel Benar, ya. gitu. Duel balas pantun. Iya, luar biasa. Itulah luar biasa. Artinya saya berhasil gitu, Kak, Berhasil, ya. mendidik mereka. Saya pun ditantangnya. Iya. Diajak duel balas pantun pula Benar ya. gitu. Ya, dia sudah berbalas pantun. Kemarin sempat kakak ya juri ya. Iya. Iya, kakak juri itu kita menang Di Balai Bahasa ya. iya di Balai Bahasa juara 1 tingkat provinsi. Tapi tidak ada jalur nasional ya Kak saat itu ya. Ya, harusnya itu ada di tingkat provinsi, tingkat regional Sumatera. Iya. Pada masa tahun itu tidak ada. Tidak ada ya? tahun Iya, itu ya? tidak Wah, ada Kak. itu harusnya Makanya tuan rumahnya Sumatera Selatan itu atau Iya. Bangka Belitung itu ya. iya, Wah, maka sayang sekali ya. sayang padahal sekali. Setiap tahun itu dikirim Benar. ya. Nah. Juara pantunnya. Jadi kalau kemudian ada lomba debat LDBI. LDBI, Iya. Debat Bahasa Indonesia. Benar, ikut juga sampai ke tingkat provinsi. Provinsi, ya. Sampai ke tingkat provinsi, kemudian di tingkat provinsi itu kami masuk ke 4 besar, gugur di 4 besar. Jadi waktu sesinya ikut debat tapi kalah di juara 4-nya gitu. Jadi yang masuk nominasi juara 1, 2 dan 3. Itu. Nah, pemirsa, ini Ibu Sarni ini ya kan, ini pasti orang yang gelisah nih. Ini guru yang gelisah nih ya, gelisah bagaimana ini begini. Ini kalau udah ciri-ciri gelisah ini berarti orang-orang seniman ini. Kadang seniman-seniman ini jiwanya gelisah untuk menghasilkan suatu karya gitu ya kan. Jangan-jangan Ibu Sarni ini seniman ini. Gimana pengalamannya dulu? Kalau dibilang seniman, saya sendiri, saya hanya tahu saya adalah guru gitu Guru, Pak. ya? Iya, saya yang melekat di hati saya adalah guru. Tapi kalau memang kepala sekolah saya kemarin mungkin seperti itu, Iya. ibu punya bakat katanya. Jadi dia kepala sekolah saya itu ada Bapak Sudiatman. Kalau Bapak menonton, terima kasih banyak, sangat banyak sekali pengalaman yang diberikan gitu. Artinya gini, kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh beliau itu tidak pernah saya sia-siakan gitu Pak. Disitulah titik puncak karir saya di dalam dunia sastra dan budaya. Alhamdulillah kemarin itu saya sempat adalah satu buku antologi cerpen. Oh. Ada antologi itu. Iya, kalau disuruh cetak mungkin tidak mampu gitu Kak, atau jalannya tidak ada, tetapi beliau itu Bapak Sudiatman memberikan jalan. Ayo Bu, ikut pelatihan katanya. Saya gratiskan untuk Ibu. Pergilah Ibu pelatihan seperti itu. Baru dibilang sama Bapak, tapi syaratnya ambil 1 murid. Nah, jadi ada juga Pak siswa kita menulis hobinya di menulis. Jadi ada menulis cerpen. Ibu tanggung jawab Ibu 1 murid, pilih siapa yang bisa bertanggung jawab, nanti bisa muncul karyanya. Jadi saya tanggung jawab saya Pak ya, seleksi alam lagi. Ambillah 1, alhamdulillah. Jadi kami berdua murid dan guru berduel. Berduel untuk mengarang Iya. cerpen. Benar. Dari Enggak. satu antologi. Iya, satu antologi. Satu antologi. Iya, Wah. antologi cerpen ada, kemudian murid itu sendiri punya juga 1 cerpen. Waduh, mana nih nggak dibawa ini? Iya ya, tidak saya sayang bawa. sekali ini Benar, bisa kita benar. perkenalkan kepada pemirsa yang ada di mana saja berada itu ya. Iya. Oke, wah keren ini patut ditiru ini oleh teman-teman ya, guru-guru yang lain juga bagaimana bisa menghasilkan produk ya, ya dalam hal ini adalah produk kebahasaan dan kesastraan, yaitu berupa buku antologi sastra ya, apakah cerpen ataukah puisi begitu. Wah, ini luar biasa nih. Nah, selanjutnya Bagas. Nah, ini Bagas, ini kan sudah mewakili Provinsi Sumatera Utara, ya kan? Nah, ini kan bagaimana persiapan Bagas untuk menghadapi
kejuaraan serupa tingkat nasional. Kita katakanlah kejuaraan. Kejuaraan kan nggak hanya di olahraga ya kan, kejuaraan di kesenian, festival dan lomba. Itu kan kejuaraan. Nah, bagaimana persiapan Bagas? Persiapan saya yaitu terus berlatih sama guru saya ini, guru pembimbing saya. Dia melatih saya sekuat tenaga, dia menahan kesalahan saya, marah-marah dia, tapi dia terus sabar, sabar melihat saya. Jadi saya terus belajar gimana caranya menguasai, memaknai, mendalami puisi tersebut. Di situ saya meningkatkan, terus meningkat. Oke, termotivasi lah ya. Oke, jadi itu persiapannya karena kalau nggak salah seleksinya video ya? Iya. Iya, video. Berarti mesti baca puisi di depan kamera nih, ya kan? Nah, bagaimana audionya, bagaimana visualnya, itu udah dipersiapkan lah ya? Insya Allah. Ya, di pihak sekolah atau Gini Kak, bagaimana? sebenarnya banyak harapan untuk saya kan Kak, selaku guru pembimbing dari Bagas. Kenapa? Karena memang seadanya sarana dan prasarana, terlepas kurang dan tidak kurang dari sekolah itu sendiri. Hanya saja kita kan mau pemantapan di tingkat nasional, karena berulang ketika saya menyatakan sama murid saya, kesempatan tidak datang 2 kali loh, sekali. Jadi ketika saya sendiri selaku guru pembimbingnya mendapatkan kesempatan untuk ke tingkat kancah nasional, saya kayaknya berupaya memang Kak untuk kedepannya ini bagaimana ya supaya nanti Bu, kita buat video loh gitu. Iya, jangan sembarang-sembarang ini. Kita harus memang sharing betul-betul nanti dengan kakak senior, saya bilang gitu. Udah, nanti Ibu sharing-sharing dulu sama kakak senior supaya apa? Kesempatan tidak datang 2 kali. Kita memang betul-betul bagus-bagus nanti kita buat, saya bilang gitu. Terus memang ada juga harapan saya kan Kak, nanti kita sama kakak senior Ibu latihan sama yang lebih senior. Kalau Ibu seperti inilah adanya, supaya bertambah nanti perkembangan pengalamanmu, nanti kita jumpai kakaan senior teater Ibu, memang ada. Apakah teater mana nih? Tapi memang kan Kak, si Bagas ini senangnya itu sama salah satunya, salah satunya itu Kak Teja. Jadi nanti bolehlah Kak jumpai dengan Kak Teja untuk mengasah latihan. Nggak apa-apa kami ke Medan. Nggak apa-apa. Ini Gitu. nanti Pak Teja bisa mendengar nih. Iya. Ayo sapa dulu Kak Kebetulan Teja. beliau tuh jurinya nanti gitu ya. Iya, dia kalau ditanya dari keseluruhan ya apanya Kak Teja gitu. Kak Teja. Mungkin Bagas merasa jiwa pembawaannya sama, mungkin gitu. Oke. Ya, jadi memang nantinya ini adalah saingannya lebih berat lagi, ya kan? Karena saingannya se-Indonesia, tidak hanya dari 34 atau 38 provinsi ya. Kalau semuanya provinsi baru juga ada ya, 38 provinsi. Juga mungkin nanti ada perwakilan dari luar negeri juga ya, sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri ya, perwakilan dari luar negeri. Jadi taruhlah 40 nih, 40 peserta, 39 yang harus engkau kalahkan, ya kan? Sehingga nanti bisa masuk 15 besar finalis ya yang akan diundang ke Jakarta ya secara khusus. Jadi perlu ya, kalau memang teater tadi itu kan perlu penguasaan panggung ya, penguasaan ruang gitu ya, karakter gitu. Kalau vokalnya udah bagus ya kan, latihan olah vokal lagi ya kan, olah rasa supaya nampak karena kan di depan kamera gitu. Tapi ya memang harus apa namanya ya, harus alamiah ya, harus alamiah gitu. Pembacaan puisinya tidak di apalah ya, betul-betul mengalir gitu ya. Nah, selanjutnya Dea Sapana ya, ikut lomba sudah, kemudian menjadi mahasiswa nanti di sastra udah. Terus mau ngapain dengan sastra ini? Mungkin belum kedengar sastranya lah Pak, kedepannya mau ngapain lah mungkin ya. Mungkin kedepannya setelah masuk kuliah itu bakal ikut Duta Bahasa Sumut nih, sama bapaknya. Ikut, ya. Boleh kan ya? Duta Bahasa Sumut ya.
Kemudian kalau dari pihak kabupaten karena kemarin menang itu Pak bakal dikirim ke Putri Otonomi 2025. Putri Otonomi pula namanya. Iya, Ada Putri lagi. Otonomi Indonesia. Oke. Ya, jadi tantangan ya karena masuk jadi mahasiswa sastra Indonesia bisa melahirkan karya-karya sastra, bisa menghasilkan artikel-artikel ya, karya-karya ilmiah di bidang sastra nih. Ya kan? Nah, masuk di Unimed harus menghasilkan produk-produk. Wah, karena di sana menerapkan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi pada produk-produk gitu. Bisa siap lah nanti, ya kan? Ya. Sudah cukup siap ini, Pak. Kebetulan dosennya itu ya juri-juri yang kemarin di FS2N. Aduh. Ya yang di sana, ketemu lagi nanti di sana. Ya. Oke, baik pemirsa, kita mau mendengarkan dulu suara kedua Finalis. orang ini ya, yang satu jawara tahun lalu, yang sekarang jawara tahun ini. Ya, silakan. Siapa duluan nih yang baca puisi? Boleh Bagus, boleh. Mau Bagus atau dia boleh. Oke. Baiklah, saya akan membacakan sebuah karya puisi dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Doa para pelaut yang tabah. Karya Sapardi Djoko Damono. Kami telah berjanji kepada sejarah untuk pantang menyerah. Bukankah telah kami lalui pulau demi pulau, selaksa pulau, dengan perahu yang semakin mengeras oleh air laut. Selalu bacakan otot-otot lengan kami, ya Tuhan, yang tetap mengayuh entah sejak kapan. Barangkali akan segera memutih rambut kami ini satu demi satu, merasa letih dan tersungkur mati. Tapi berlaksa anak-anak kami akan memegang payung serta kemudi menggantikan kami. Kamilah yang telah mengayuh perahu-perahu Sriwijaya serta Majapahit, mengayuh perahu-perahu Makassar dan Bugis. Sebab kami telah bersekutu dengan sejarah untuk menundukkan lautan. Laut yang diam adalah sahabat kami, dan laut yang memberontak dalam prahara dan topan adalah alasan yang paling baik untuk menguji kesetiaan dan bakti kami padamu. Barangkali beberapa orang putus otot-otot lengannya, yang lain pecah tulang-tulangnya, tapi anak-anak kami yang setia segera mengubur mereka di laut dan melanjutkan perjalanan yang belum selesai ini. Biarlah kami bersumpah kepada sejarah, ya Tuhan, untuk membuat bekas-bekas yang tak terbatas di lautan. Terima kasih. Oke. Mantap. Wah, semoga nanti bisa juara di tingkat nasional.
kita doakanlah masyarakat Sumatera Utara ya, mendoakan pada Bagas dan diaspora Sumatera Utara dah, dimanapun anda berada, doakan Bagas nanti bisa sukses dalam kompetisi tingkat nasional tahun ini ya Bagas ya. Wah mantap. Ya selanjutnya, nah ini kita suara cewek dulu, suara Dea dulu. Gimana dengan pembacaan puisinya? Silakan. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali. Dan bara kagum menjadi api di depan sekali Tuan menanti. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali, pedang di kanan, keris di kiri, berselempangkan semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu, sekali berarti itu sudah mati. Maju! Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghambat, binasa di atas ditindas. Sesungguhnya dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai. Maju! Serbu! Serang! Terjang! Oke. Pemirsa, ya, pas kebetulan pula ini sepasang yang membaca ini, laki-laki dan perempuan. Tahun lalu juaranya perempuan, tahun ini juaranya laki-laki. Ya, luar biasa. Kita punya talent-talent muda ya sebagai regenerasi sastra Indonesia di Sumatera Utara, begitu ya. Ya, Bagas, semoga nanti engkau juga ketika tamat dari sekolah bagaimana melanjutkan studi juga tahu ya kan, menekuni seperti dia ya, ikut ke sastra Indonesia atau kemanapun ya kan, jangan lupa ke sastranya. Ya, baik. Pemirsa, ini perbincangan kita tentang FLS2N ya, dan sastra ini sudah menarik ya. Kedua orang ini sudah berbicara tentang bagaimana kiat-kiatnya bisa meraih juara, bagaimana persiapan-persiapannya ketika itu, dan Bu Sarni ya bagaimana memberi kiat-kiat ya, bagaimana menyukseskan pada siswanya. Wah, dari apa yang diceritakan Bu Sarni sebagai guru bahasa Indonesia ini, guru bahasa Indonesia yang sudah mumpuni ini. Ya, dia tidak hanya kepada teori-teori, juga langsung kepada praktik. Bagaimana pembelajaran bahasa melalui sastra. Pembelajaran sastra melalui bahasa, sehingga bahasa dan sastra itu ibarat dua sisi mata uang. Manapun sama, gitu ya. Bicara bahasa ya sastra, bicara sastra ya bahasa, gitu ya. Baik, untuk menutup acara perbincangan kita pada hari ini, mungkin masing-masing memberikan closing statement ya kepada pemirsa. Kita mulai dari Bu Sarni, silakan. Ya baik, yang bisa saya sampaikan di terakhir kali, ketika diberikan kesempatan, lakukanlah dengan maksimal. Karena apa? Karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Terima kasih. Wah, ini sama seperti sekali berarti sudah itu mati gitu ya. Kesempatan tidak ada dua kali gitu ya. Selanjutnya silakan Bagas. Bersungguh-sungguhlah dan ikhtiarlah dan minta restulah kepada orang tua. Karena apa? Kunci dari kesuksesan adalah doa dari orang tua. Terima kasih. Ya, selanjutnya Putri Sergei. Hiduplah seperti bunga yang indah dan teruslah belajar seperti buku yang tiada habisnya. Karena hidup selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang berarti.
Weh, ini belajar dari buku. Buku itu gudang ilmu pengetahuan. Begitu ya, pemirsa. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Ya, kita doakan semoganya ketiga-tiganya terus sukses ya, terus berhasil untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai harapan-harapan. Demikian. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjoy-jua, aho, yaho, oh di sana. Salam pahaba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.